Itu adalah secara gambaran dengan secara zahir. Wa mal haqiqatuha, sedangkan hakikat di dalam salat itu tadi, fa ya huduru ma'allah, hakikatnya itu adalah ma'allah, adalah bersama, hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hakikatnya. Kalau secara syariat memang kita cuma angkat tangan, rukuk, sujud, baca tasbih, baca Fatihah dan sebagainya. Ya, itu secara zahir, tapi secara hakikatnya itu semua kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Memang seperti itu caranya. Wong sudah tahu, kita tahu jalannya ke Situbondo itu lewat situ, kok masih lewat tempat yang lain? Ya akhirnya nyasar kemana-mana. Wong sudah ditentukan. Itulah wa amma haqiqatuha fahiya huduru ma'allah wal ikhlasu niyah, dan juga adalah ikhlas dalam niatnya. Ikhlas dalam niat itu adalah memang karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlas memang betul-betul ingin mendapatkan pahala dari Allah. Kalau misalnya yang tidak benar itu apabila kita sholat tapi karena untuk mendapatkan sanjungan orang lain. Ya, kalau anak muda, kalau ada mertuanya, calon mertuanya, maka langsung sholat Allahu Akbar. Wah, tidak turun-turun dari masjid. Nah, maka ini sudah beda dalam niatnya. Ini yang disebut dengan sudah tidak ikhlas di dalam niat. Akan tetapi kadang keikhlasan di dalam niat, keikhlasan dalam pekerjaan ini bisa dikalahkan dengan cara istiqomah. Dengan cara istiqomah. Tapi jangan kemudian nanti alasan tidak mau sholat dengan alasan takut riya. Ah, ini sudah salah dalam mengatakan, sudah salah. Ayo sholat duha. Kemudian dia bilang, "Enggak, anak takut riya." Ini ente sudah bilang takut riya, itu sudah riya. Kenapa kau tidak bilang-bilang itu? Sudah diam kenapa? Tapi bisa dikalahkan itu dengan cara istiqomah. Apabila ente istiqomah, pertama memang karena fulan. Besoknya karena fulan, besoknya. Tapi terus itu istiqomah. Akhirnya hilang juga nanti karenanya itu hilang juga. Kenapa? Karena sudah istiqomah, karena sudah terbiasa. Akhirnya karena itu hilang. Karena ini ya hilang sudah. Bosan sudah karena itu. Ya, maka itu adalah bisa istiqomah ini bisa menghilangkan kepada riya. Maka teruskan, tidak apa-apa dulu. Riya dulu pertama untuk melatih diri, terus sampai akhirnya hilang rasa riya. Maka seperti itu. Kemudian wal qasdu lillah, dan juga tujuan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya secara batin di situ adalah hudur ma Allah, itu adalah kita bersama Allah dan ikhlas dalam niat, dan tujuan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa iqbalu bi kunnatihim ma'ala Allah taala, kemudian memang betul kita mempunyai semangat yang besar menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan nanggung-nanggung. Nanggung-nanggung ini kadang bisa membatalkan di dalam sholat. Ini yang disebut dengan adalah menggantungkan niat dalam sholat, yang bisa membatalkan seperti ini orang yang nanggung-nanggung. Ketika sholat dia misalnya sholat Allahu Akbar, nanti kalau ada teman anak nendang bola, saya batalkan sholat. Ini sudah batal sholatnya dari awal. Ini yang disebut dengan menggantungkan niat. Kalau nanti niat sholat Allahu Akbar, nanti kalau ada orang yang masuk ke dalam masjid ini, maka saya batalkan sholat. Ini sudah batal sholatnya namanya. Karena ini disebut dengan menggantungkan niat. Atau nanti takbir Allahu Akbar, nanti kalau sudah hujan, kalau hujan datang, maka saya batalkan. Itu sudah batal. Karena menggantungkan dalam niatnya bukan karena Allah. Sedangkan dalam sholat itu kita harus niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mempunyai semangat wajah mugal bialaih, dan semua hati memang karena Allah Subhanahu wa taala, ditujukan kepada Allah. Kadang sholat ini paling gangguan yang paling besar itu kadang dalam sholat. Sekali takbir Allahu Akbar, sudah kemana-mana sudah pikiran. Ya, pikiran kemana-mana. Apalagi ente Allahu Akbar, kemudian lihat ke bawah, ke kantong baju. Wah, HP taruh di mana ya? Sudah itu sampai akhir itu udah mungkin khusyuk. Apalagi HP ini, pas baru beli HP-nya lagi. Wah, sudah habis. Kadang kita Allahu Akbar,
HP bunyi, ting dung. Wah, dari siapa ini? Paling dari anu, macam-macam sudah. Tahu-taunya assalamualaikum. Loh, udah selesai assalamualaikum. Nah, ini sudah tidak mau Allah. Ini yang disebut dengan, makanya kalau orang-orang terdahulu, makanya orang kepengen khusyuk di situ adalah memang semuanya yang menjadi penyebab untuk mengganggu di dalam sholat maka dibuang semuanya, dihindari, dijauhkan semuanya. Kemudian sholat Allahu Akbar. Supaya karena bisa biar tidak mengganggu di dalam sholat. Maka itu adalah kadang-kadang syaitan itu adalah dalam mengganggunya itu luar biasa. Makanya kalau nanti punya kehilangan sesuatu, bawa sholat langsung ketemu. Nah, sahabat takbir hilang, ada di mana lupa, ada di mana, sudah jam berapa nih belum sholat. Nah, akhirnya ketika sholat, bawa sholat, Allahu Akbar, nyampe Allahu Akbar, oh iya ada di sana. Langsung seperti itu. Langsung ingat, akhirnya pengen cepat-cepat khusyuk akhirnya di dalam sholat. Maka baca banyak cara setan itu ingin menggoda kita supaya sholat itu tidak khusyuk. Sedangkan amal itu tergantung di dalam sholat. Disebut dengan disebut dengan qalbul a'mal, itu adalah sholat. Sedangkan di situ adalah hatinya pekerjaan, maka itu adalah sholat. Apabila sholat maktubahnya yang tidak baik, maka akan baik semuanya. Apabila sholat maktubahnya itu sudah tidak baik, maka jangan harap kebaikannya. Lebih-lebih apalagi tidak sholat, itu jangan diharap. Dia bilang saya ini wali. Oh, kok bisa wali? Iya. Tapi tidak sholat maktubah. Iya, jangan dibilang wali. Oh, berarti wali santri bukan wali murid itu kayak gitu. Bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti itulah yakuna, begitu juga wa yakuna fikruka maksuran ala sholatika. Maka juga pikiranmu tertuju terhadap sholatmu, tertuju kepada sholatmu. Jadi setiap sholat, maka untuk mendapatkan kekhusyuan dalam sholat, maka ingatlah semua di dalam setiap doa sholat. Bagaimana ya kalau yang dah hafal, ya dihafalkan. Dalam doa sholat itu pendek-pendek, tidak panjang. Dalam doa sholat, dalam ruku maka pendek, dalam i'tidal pendek. Walaupun itu sifatnya sunnah, akan tetapi itu bisa membawa di dalam kehusyuan sholat, sehingga kita tidak sibuk di dalam sholat itu kecuali memang bertasbih dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sunnah yang sudah dikerjakan oleh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika misalnya kita hafal setiap doa dan kita doa di dalam setiap sholat, maka kita tidak sempat untuk memikirkan yang lain. Maka setiap selesai, maka tidak usah dilama-lamain. Misalnya habis Allahu Akbar, bukan pas diam masih ngelamun, baru kabira walhamdulillahi katsira. Ini memberikan kesempatan kita untuk kosong, sehingga kesempatan untuk ngelamun hal yang lain. Tapi ketika kita langsung Allahu Akbar, langsung berdoa kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi wa ta'ala, maka seperti itu terus berkelanjutan. Ketika itu baca Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, seperti itu terus kelanjutan kepada surat, kelanjutan ketika ruku Allahu Akbar, doa, kelanjutan kemudian seperti i'tidal, terus doa seperti itu sampai kita selesai, sehingga akhirnya itu mendatangkan dalam kekhusyuan dan tidak mempunyai kesempatan kita di dalam memikirkan tentang hal-hal yang lain kecuali memikirkan tentang kesucian Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah dengan cara paling baiknya di dalam cara khusyuk di dalam sholat. Maka tujuan berpikir tentang hal itu, tujuannya kepada sholat. Kadang kita sholat akan tetapi pikiran tidak sholat. Nah, apalagi sholat tarawih. Sholat tarawih sebelum waladhdallin amin, bismillahirrahmanirrahim. Cepat-cepatan di dalam sholat tarawih. Akan tetapi walaupun cepat kita tidak, apabila kita sibuk di dalam zikir, di dalam sholat, maka mendatangkan di dalam kekhusyuan sholat. Kemudian fala tahaddatsa nafsuka bi ghairiha, dan juga janganlah kemudian engkau berkata jiwamu di dalam diri kamu, yaitu adalah selainnya.
selain sholat maksudnya, yaitu Allahu Akbar, maka kita sadar tentang sholat, baca ini, bukan berpikir tentang hal yang lain. Karena sunnah sehingga tidak dibaca, bukan seperti itu. Akhirnya memberikan lowong terhadap pikiran kita untuk memikirkan tentang selain sholat, sehingga tidak khusyuk kita di dalam melaksanakan sholat, tidak khusyuk. Wa takuna muta'addiban bi adabil munajati ma'allahi ta'ala, dan juga kita juga adalah bertadab, yaitu berakhlak, beradab seperti adab, yaitu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Munajat di situ, bentuk munajat di situ adalah kita memohon, itu adalah bentuk munajat. Gimana kita ketika memohon sesuatu kepada seseorang bagaimana, dan kemudian bagaimana kita memohon kepada Allah. Sedangkan dalam sholat itulah bentuk munajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti kita adalah merasa lebih hina, takut tidak diterima oleh Allah, takut tidak diberi oleh Allah tentang pahala, takut dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah, takut tidak mendapatkan surga dari Allah. Maka sehingga kita merasa betul-betul takut. Walaupun kita tidak mendapatkan ladat seperti para orang-orang yang soleh di dalam sholatnya. Kalau orang-orang soleh di situ ladat di dalam sholatnya, seperti halnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ladat di dalam sholatnya. Rasulullah ini adalah dari apabila mendapatkan ujian-ujian dari Allah, mendapatkan siksaan-siksaan dari orang-orang Quraisy ketika itu, orang-orang kafir Quraisy di saat melanda tentang permasalahan yang besar, ketika dibawa sholat maka hilang semua permasalahan. Sehingga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sering mengatakan kepada sahabat Bilal, farihna ya Bilal, farihna ya Bilal, gembirakan aku hai Bilal, gembirakan aku hai Bilal. Maksudnya karena Bilal ketika itu adalah menjadi muadzin, tukang adzan. Maka di saat saat Rasulullah mendengarkan adzan Bilal, maka Rasulullah itu akan senang. Sehingga ahli tarim sering mengatakan ketika mendengar adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka semuanya mengatakan ahlan wa sahlan. Seperti hal itu adalah menjawab kegembiraan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita kan enggak, ketika kan Allahu Akbar, aduh beban jadi. Ini sudah di dunia dipanggil oleh Allah sudah merasa beban, dan bagaimana kalau nanti di akhirat? Naudzubillah. Sudah di dunia mendengar adzan itu seperti halnya kita mendapatkan musibah. Naudzubillah. Ini bagaimana kehidupan kita ini? Ini yang salah adzannya atau kitanya yang salah? Karena kotornya hati kita sehingga kita menjadi beban tentang setiap syariat yang Allah timpakan kepada kita. Padahal itulah sebuah kenikmatan. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam merasa nikmat, dikarenakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu merasakan nikmatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pekerjaan di dunia menghadap kepada Allah, yaitu kenikmatan yang diperoleh oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah menghadap kepada Allah, itu adalah ketika melaksanakan salat. Yang mana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj, ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan secara zahir, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimana tidak ada orang yang mencapai kepada tempat itu kecuali adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nikmat di saat itu Rasulullah sudah tidak mau kembali ke dunia. Rasulullah sudah habis melupakan semuanya di dunia karena nikmatnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak ingat kepada anaknya, tidak ingat kepada istrinya, tidak ingat semua. Kemudian oleh Allah ditegur, Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, engkau aku ciptakan, aku utus kepada hamba-hambaku di muka bumi. Apabila engkau ingin mendapatkan kenikmatan yang ente rasakan sekarang, maka sholatlah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah banyak sholat. Nikmat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah sholat. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam dari banyak ibadahnya munajat kepada Allah. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah dari banyak munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kakinya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini bengkak dikarenakan banyaknya bernikmat mendapat munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu setingkatan Rasul. Ibadah dibuat Allah Subhanahu wa taala sampai bisa bengkak kakinya. Kita kebalik, bengkak bukan gara-gara ibadah. Kenapa? Karena banyak-banyak mengejar dunia sampai bengkak kita.
Itu kebaliknya kita. Maka dari itu paling tidak kita walaupun tidak sempurna di dalam semua pekerjaan, akan tetapi kita tidak menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan untuk berketaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bentuk di dalam bermunajat biadabil munajati ma Allah taala. Qala alaihi wasallam innama musalli munajin rabbi. Maka sesungguhnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salat itu adalah munajat kepada Tuhan kita. Munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah salat. Bentuk munajat. Wa qala alaihi wasallam idza qama al-abdu ila salat aqbil Allah alaihi biwajhihi. Apabila engkau hendak melaksanakan salat, apabila seorang hamba hendak melaksanakan salat, maka berhadaplah kepada Allah Subhanahu wa taala biwajhihi. Yaitu memang dengan wajahnya, dengan sebetul-betul hadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita sholat, maka janganlah kita menoleh-noleh. Maka konsentrasikan bahwa tempat pandangan kita ke tempat sujud. Itu mulai dari kita sholat takbir Allahu Akbar, maka pandangan kita ke tempat sujud, tidak kemana-mana. Itu menunjukkan bahwa betul-betul kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seperti itu kita untuk mendatangkan khusyuk di dalam sholat, yaitu yang pertama di situ adalah sempurnakan di dalam wudu. Dalam wudu ini sempurnakan di dalam semua sunnah-sunnahnya, kemudian akan bisa membawa di dalam kesempurnaan sholat. Ketika sholat, maka kemudian hilangkan semua gangguan-gangguan yang ada di dalam pikiran kita, maka fokuskan kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seperti itulah kita di dalam bermunajat kepada Allah, yaitu untuk mendatangkan khusyuan kita di dalam salat, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta betul-betul permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita betul-betul menjadi hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang betul-betul menghadap kepadanya, hamba-hamba yang betul-betul tiada lain hanya untuk menyembah kepadanya, sehingga Allah menerima tentang setiap apa yang kita kerjakan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akramal akramin, ya rahman rahim. Wallahu alam bishawab.